menjadi budaya positif. Ya, nanti lebih khususnya ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini ada operator. Ini pertanyaan yang pertama sesuai ya, relate sekali dengan tadi pagi briefing dengan Bapak kedisiplinan. Menurut Bapak Ibu apa itu kedisiplin? Ada yang mau berpendapat? Bu Eka? Menurut saya, ini menurut saya ya Bu. Boleh pakai mic? Menurut saya disiplin itu suatu sikap untuk memenuhi atau menaati peraturan, entah itu dari segi waktu, dari segi kuantitas pengajar, seperti itu. Ya, saya Gwen izin menjawab. Jadi kalau menurut saya disiplin itu merupakan sebuah karakter, sebuah sifat yang harus bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi baik itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, jadi disiplin itu harus diterapkan. Boleh. Kalau bisa berdiri itu boleh. Sambil berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya disiplin cara pandang kita untuk meluruskan kegiatan kehidupan, baik itu dalam sholat lima waktu, tepat waktu, terus dalam keseharian hidup sampai kita dipanggil Allah. Disiplin dalam segala macamnya itu terbenak dari kita sendiri, wawasan kita sendiri. Kalau kita sudah baik, insya Allah kita akan menata lembaga ini dengan baik. Walaupun anak-anak di sini disiplin itu kurang gitu ya, maaf. Tetapi dengan kita sedikit-sedikit, kita membiasakan kita dari kita sendiri, insya Allah akan baik. Definisi disiplin merupakan disiplin adalah tupoksi, tugas pada posisi. Tugas pada posisi. Jadi kita mendisiplinkan pada tugas posisinya masing-masing, tercermin dalam undang-undang, tercermin dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu ada kedisiplinan. Yang satu ketuhanan sampai yang terakhir itu sosial. Nah, itu ada semua di situ. Jadi kita tinggal melaksanakan. Kalaupun misalnya miring-miring sedikit ya nggak apa-apa, itu namanya manusia. Manusia semuanya paling lemah, tetapi harus digeringkan mulai. Karena itu kedisiplinan itu lahir dari budaya kita sendiri, ranah kita sendiri, pribadinya kita sendiri. Kita sama-sama untuk membangun karakter disiplin dengan sama-sama. Terima kasih. Adalah kepatuhan ataupun ketaatan kita terhadap aturan yang sudah ditetapkan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, bahkan yang lebih besar mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Jadi jawaban Bapak Ibu luar biasa ya. Saya juga pada tahap aplikasi itu masih banyak yang harus saya benahi. Nah inilah gitu ya. Tadi kalau kata Bu Yus itu harus dari hati, kemudian dari guru PPKN Bu Eka juga sangat, Bu Dekrita sangat luar biasa ya. Dalam segala aspek gitu kita harus berdisiplin. Juga Bu Eka, terima kasih jawabannya. Di sini disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Ya. Seperti tadi Pak Yayat bilang, dimanapun kita berada ada nilai kepatuhan dan nilai ketaatan.
salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi setelah kemarin itu CGP itu belajar visi guru penggerak, visi sekolah, dan bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang profil pelajar Pancasila atau visi sekolah itu bisa terwujud kalau lingkungan sekolahnya kondusif gitu. Dan kondusif di sini ada porsi kedisiplinan yang memang besar seperti itu. Nah ini. Nah, berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu apa saja? Nah ini, jadi dalam menerapkan kedisiplinan ternyata ini juga apa ya teori-teori yang didapatkan di guru penggerak. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menghardik, mata melotot, pokoknya tampak sekali gitu ya otoritas di sini. Dalam posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak yang lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga guru pembuat rasa bersalah gitu. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri, ya seperti itu. Posisi ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Misalnya ketika ya kita lebih banyak menyalahkan anak gitu ya, kemudian ketika kita kamu sih begini, atau dengan posisi hening yang seisi kelas yang salah satu tapi semua kena omel atau kena diem gitu sama guru, berarti kita sudah membuat murid merasa bersalah seperti itu. Kemudian ada juga sebagai teman ya, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid namun berupaya mengontrol melalui persuasif gitu, ajakan. Guru akan akrab, berkata ramah dengan gestur, merapat pada murid, tersenyum gitu ya, melakukan dialog-dialog. Tapi ada negatifnya, yaitu akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan bahkan akan berlaku semaunya. Mungkin terasa mungkinnya ada murid-murid kita yang misalnya guru ini ke guru ini begitu gitu. Jadi posisi teman juga ternyata belum menjadi posisi yang terbaik gitu ya. Nah ini berikutnya adalah posisi pemantau atau posisi mengawasi ya. Jadi posisi guru dalam menciptakan disiplin positif itu ada yang guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Jadi lebih ke kalau di kelas ada kasus itu, ibu melihat dari kemarin kamu nggak pernah memperhatikan gitu ya, kemudian kamu ini kemarin itu seringnya banyak ngobrol gitu dan lain sebagainya. Di sini lebih ke mengawasi ya posisi guru. Dan ternyata di 5 posisi kontrol ini yang cukup bisa menjadi solusi begitu, itu adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan konsekuensi, tapi bagaimana kolaborasi murid dalam memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di disiplin positif itu, aturan sekolah itu memang nggak bisa ujuk-ujuk, misalnya kamu nggak pakai sepatu hitam dihukum gitu ya. Tapi di awal MPLS mulai masuk itu mereka dikenalkan tadi nilai-nilai yang positif. Misalnya kalau di sekolah itu kenapa harus baju seragam, sepatu seragam, kesetaraan gitu, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Itu tadi di awal tuh ditanamkan nilai-nilai itu, sehingga kalau mereka mau protes juga, Pak saya emang nggak cocok. Jadi lebih ke dialog gitu dibangunnya. Jadi dari keyakinan kelas,
kemudian peraturan sekolah yang berupa keyakinan sekolah, baru nanti mereka itu kan ingat gitu ketika misalnya, oh ya sepatu saya tidak hitam, berarti konsekuensinya adalah apa gitu di situ. Sama-sama juga dibahas, konsekuensinya adalah saya harus pulang gitu ya, tapi kalau pulang itu biasanya jarang. Saya harus ya disimpan sepatunya di sementara gitu di piket seperti itu. Dan kemudian saya juga untuk penyelesaian masalahnya saya harus membuat poster tentang kedisiplinan pakaian misalnya seperti itu. Jadi siswa itu diajak dibangunkan kesadarannya seperti itu. Dan tim manajer pun ini harus berkesinambungan dan harus terus. Jadi tidak hanya pas saat itu. Betul. Kita harus selalu mengingatkan terus karena anak itu hari ini dikasih tahu besok sudah lupa. Betul. Kita juga begitu ya, Bu Jeng. Ya betul, tadi kata Bu Yus juga kudu silih geingkeun gitu ya, sama-sama silih toel. Nah ini. Jadi kalau dilihat, nah ini ya, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses seperti itu. Jadi kalau identitas gagal itu menghindari hukuman, ya ini kata-katanya, kalau penghukum menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gesturnya seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah berceramah, seharusnya ibu kecewa gitu ya, itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Nah kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, saya sudah melakukan percobaan gitu ya, role play dengan Sani dan juga dengan Anggi waktu itu. Kenapa Anggi? Sebetulnya bukan Anggi gitu. Ada satu siswa yang kalau jam pergantian jam pelajaran itu masuknya pasti telat gitu, 15 menit, 20 menit seperti itu. Dan ketika ditanyakan mulai dari pertama kenapa gitu, ternyata kan ngantri Bu, ke kantin Bu, sampai dia memang mengakui ngobrol gitu ya, sehingga yang membuat dia lama itu ngobrol di kamar mandi misalnya, di area sebelah sana. Nah itu kemudian yang kedua, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Jadi jangan kita yang menunjukkan kesalahannya, tapi ditanya, memang betul-betul ditanya keyakinan apa yang sudah dilanggar. Ya Bu, saya melanggar kedisiplinan waktu sehingga masuk kelas terlambat seperti itu. Sampai akhirnya anak itu mengatakan, bagaimana tuh kalau misalnya seperti ini berdasarkan keyakinan kelas, kamu harus bagaimana? Ya saya akan tidak akan terlambat lagi, dan juga saya akan melakukan diskusi kelas tentang kedisiplinan itu gitu, nilai-nilai kelas kedisiplinan, dan juga akan membuat poster tentang kedisiplinan seperti itu. Jadi lebih ke upaya penyadaran. Kemudian guru berkata, kamu tidak melakukan, kalau tidak melakukan awas ya. Jadi ini indikator kalau guru penghukum itu ya, hasilnya anak memberontak seperti itu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kemudian murid berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah aja. Jadi anak cenderung udah biasa gitu diomel-omelin. Nah, ada yang manajer ya. Manajer adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Misalkan dari satu di kelas itu ada anak yang dibully nih. Misalkan. Terus aku mengajukan pertanyaan ke anak. Apa itu termasuk manajer kayak gini? Kalau seandainya temanmu kamu yang dibully, bagaimana perasaan kamu? Itu termasuk ke dalam menggunakan pertanyaan itu? Bisa. Jadi pertanyaannya nanti ada di segitiga restitusi. Apa saja yang harus kita lakukan ketika posisi kita sebagai manajer seperti itu. Di sini saya langsung ke sini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi solusinya juga dari mereka. Tapi kalau anak itu tidak mengeluarkan solusi, ya otomatis kita yang memberikan penawaran gitu. Ya solusinya gimana kalau seperti ini gitu ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Luar biasa ya Bapak Ibu kalau murid-murid kita bisa seperti ini. Kalau dibiasakan bisa pasti. Iya, betul. Nah ini posisi kita selama ini sebagai apa ya gitu, yang mana gitu. Kalau saya kadang sebagai teman masih ada gitu ya, sebagai penghukum juga, sampai kemarin juga ya
Pas anak-anak yang ngerjain PR, Bu kan kata ibu suruh lari di lapangan. Ya tapi kan ibu udah belajar nih suatu teori yang baru gitu ya, bahwa kalian itu sebetulnya harus dibangun kesadarannya gitu. Jadi apa hukumannya? Ya nanti mah yang nggak ngerjain PR lagi gimana kalau ditongkrongin sama ibu pulang sekolah di ruang guru? Ada mau nggak anak-anak teh? Ya bu gitu aja lah gitu. Jadi ngerjainnya ditongkrongin di ruang guru. Iya dia gitu. Ada efek jerak. Ada efek jerak. Malu juga malu kan dilihatin. Betul. Selanjutnya ini disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Nah inilah ya segitiga restitusi. Apa pula itu segitiga restitusi? Nah segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada efek dia jadi lemah, jadi insecure gitu ya. Nah ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah tindakan kita adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak salah, kalau di modulnya itu dan di apa saja, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu sebetulnya ada kebutuhan dasar yang memang ingin dia penuhi. Nah seperti itu. Jadi guru pada tahapan kedua ini validasi kebutuhan, guru bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi posisi manajer itu memang menggali anaknya gitu ya seperti itu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Atau kalau berkenaan dengan dirinya, kamu ingin jadi anak seperti apa di masa depan gitu ya. Jadi balikin lagi dia punya cita-cita untuk menjadi anak yang lebih baik nggak gitu. Dan apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Terus juga kamu menjadi orang yang seperti apa ini ya, kebanyakannya seperti itu. Nah ini. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif gitu. Jadi tidak pakai emosi gitu ya Bapak Ibu. Slow. Ya, ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi kita sebagai guru juga menanyakan gitu. Apa sih yang kita sebagai guru yang bisa kita lakukan untuk siswa? Kemudian, apakah tugas kamu saat ini? Begitu. Sebagai pelajar, gitu kan? Jadi mengingatkan kembali. Bagaimana kamu ingin diperlakukan gitu? Bisakah kamu melakukannya? Tadi ya kata Bu Erna tadi ya, kalau kamu jadi yang dibully, kira-kira bagaimana seperti itu? Ya perasaannya bisa. Nah pembelajaran interaktif ini budaya positif ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Ketika mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Ini teh untuk guru. Ya, ini teh untuk guru. Jadi guru ada 5 posisi kontrol tadi ya. Nah itu. Tapi ya, enggak silakan dari saya itu ya. Sebetulnya ada satu materi lagi, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Saya melakukannya waktu itu di kelas ini ya. Jadi waktu itu saya menyampaikan ke anak-anak, ini cocok di awal tahun ajaran. Tapi saya kemarin melakukan di pertengahan, nggak apa-apa. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan itu mereka tahu keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Bentar. Ya. Benar melakukan hanya satu kelas saja atau setiap kelas benar masuk?
saya 2 kelas Bu, baru kelas D dan kelas E. Baru 2 kelas keyakinan kelas ini. Harusnya mas semua kelas ya. Jadi anak tuh hafal gitu Iya. ya ketika disampaikan ada budaya itu Positif. Dan ada harusnya ini oleh wali kelas Bu porsinya. Jadi dieksplor karena ternyata 1 jam pelajaran nggak cukup ya, seperti itu. Jadi anak itu saya sampaikan kita tuh kan ingin ada yang kita cita-citakan di sekolah ini. Nah kita tuh memerlukan lingkungan yang positif. Nah mulai dari kalian tulis di post-it. Kalian ingin kelas ini menjadi lingkungan yang seperti apa? Gitu. Terus anak-anak pada nulis gitu, pingin bebas bully gitu, ingin kompak, kemudian tanggung jawab, bersih gitu ya. Nah itu teh sangat luar biasa gitu ya, membangun komitmen. Nah kemudian gimana nih cara kita ditempel lah di depan seperti ini, gimana cara, oh ya dikumpulkan dulu keyakinan kelas apa gitu sebetulnya dari yang mereka tulis-tulis itu. Nah ini ya, kekompakan. Kalau saya simpulkan, oh pengen kompak, nggak ada yang di pilih-pilih gitu anaknya, misalnya nggak ada yang circle-circlean bahasa mereka. Kemudian rajin gitu ya, tanggung jawab rajin, terus tidak ada bully gitu ya, kemudian tertib, kebersihan. Jadi mereka sudah menyepakati nilai-nilai ini dan nanti dibuat kalimat, tidak boleh terlalu banyak juga supaya mereka tidak bingung gitu. Misalnya nomor 1, saya belum sampai ke tahap ini Bu, tapi nanti akan dilanjutkan karena waktu itu jamnya keburu habis. Yang misalkan dari kata dari apa tadi ingin bersih, buatlah sebuah ya buat sebuah kalimat misalnya ini dari termasuk literasi juga sebetulnya. ya, jadi dari kata kebersihan menciptakan lingkungan kelas, lingkungan belajar yang bersih dan bebas sampah. Nah, gimana caranya? Begini, piket kelas, terus ambil sampah. Nah, bagaimana kalau melanggar? Nah, seperti itu. Jadi ternyata kalau melanggar, oh iya Bu, denda 5.000 atau 5.000 gitu ya. Ada orang yang banyak duit mah nggak ngaruh gitu uang 5.000, ya mudah gitu. Nah, gimana kalau misalnya dilaporkan ke wali kelas, terus yang kemarin udah piket bebas tugas, tapi yang tidak piket akan di piket ditunggui oleh wali kelas seperti itu. Kalau di kelasnya seperti itu. Nah, memang luar biasa ya ketika menerapkan keyakinan kelas ini di kelas Paya ya. Ketika saya suruh tulis di post-it, ya itu anak-anak itu menuliskannya keyakinan kelas apa, gitu, apa yang kalian harapkan dari kondisi belajar kita. Menulisnya laki-laki tidak usah piket, laki-laki piketnya ngangkat bangku aja. Gitu kan diterapkan gitu. Namanya kamera aja tuh yang kayak Fadil. apa Fadil? Ya, Jadi jadi konfirmasi Pak Fadil. Konfirmasi orang tuanya. nah, jadi anak-anak itu memang kesenangan ya, kebutuhan dasarnya, oh pengen senang, pengen bebas gitu ya. Kita arahkan gitu ketika sudah seperti itu. Mungkin nggak kelas kita bersih kalau kita pikirnya cuma naikin bangku aja. Jadi wifi biologis gitu. Tapi memang betul ketika saya jadi ada suatu pertanyaan juga ketika memang keyakinan kelasnya negatif gitu, terus kita akomodir gitu tanpa diluruskan, wah ini bahaya gitu ya, seperti itu. Karena mereka memang masih ada di fase anak-anak gitu ya yang itu pertanyaan yang cukup untuk membangun juga sebetulnya. iya. Oh begitu, jadi solusinya harus seperti apa? Ya kayak gitu. Jadi ya luar biasa, kemarin sampai saya kelompokin gitu di kelas D. Oh ini yang nggak mau piket, set. Dia masa grup jeung ringkas gitu ya, seperti itu. Jadi memang peran guru di sini tadi sebagai manajer ya, menanyakan kembali ya, kira terwujud tidak lingkungan yang bersih kalau misalnya memang kita tuh piketnya hanya naikin bangku, tidak mau sasapu seperti itu, diluruskan kembali. Dan ini kuncinya sebetulnya ada di wali kelas. Ketika misalnya awal tahun ajaran kita mau membuat kesepakatan dengan kelas, nanti ketika mereka pelanggaran ya kontrak belajar nanti kan kita udah menyepakati. Nah itu Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada saya bertanya. Atau ada yang mau ditanggapi kuis? Oh iya, kayak dulu. Enggak apa ya teh? Harus bilang Pak ya.
ini sesuatu yang baru. Boleh. Supaya kelihatan. Ya, ini sebetulnya mungkin kita alami gitu ya, kita sering alami gitu ya. Ketika misalkan anak tersebut melakukan pelanggaran gitu kan, misalkan datang telat gitu ya, ketika jam kedua setelah istirahat, biasanya kan anak-anak suka lebih telat ya. Dan itu pun sebetulnya bukan hanya anak sih sebetulnya ya, gurunya pun kadang untuk istirahat kedua itu emang telat gitu, Bu, karena waktu yang mepet, kemudian sholat, kemudian makan dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang kita menghukum anak itu tidak sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kesalahannya gitu ya. Misalkan anak datang telat, tapi tiba-tiba kita menghukumnya tadi misalkan lari gitu ya. Itu kan kesepakatan bersama, kesepakatan di awal seperti itu gitu. Nah, bagaimana supaya atau misalkan ada nggak kesepakatan dari kita bersama supaya ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa memberikan punishment-nya sesuai dengan kesalahan mereka gitu, atau kan kira-kira apa gitu ya yang mendidik tapi juga ada efek jeraknya gitu ke anaknya, mungkin seperti itu ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yayat ya. Jadi memang kalau di posisi penghukum tadi itu di gambaran materi Merdeka Belajar gitu ya, salah satu bagiannya kita tidak dalam rangka menghukum itu, tapi ya terlepas dari misalnya anak-anaknya jadi kurang disiplin atau kalau tidak ada hukuman tadi, bentuknya itu adalah keyakinan kelas tadi. Jadi dibalikan lagi ke sana. Saya juga ketika melakukan dialog restitusi, saya juga menanyakan kenapa terlambat, karena kantinnya penuh, masjidnya wudunya ngantri ya dan lain sebagainya gitu. Tapi dikembalikan lagi ketika misalnya melanggar kedisiplinan di awal, konsekuensinya seperti apa? Misalnya, oh iya Bu, saya sudah melanggar kedisiplinan, jadi saya akan membuat diskusi kelas tentang kedisiplinan dalam kelompok-kelompok gitu ya. Dan kedisiplinan ini poinnya apa saja gitu. Jadi semakin tadi mengenai disiplin positif. Oh iya. Saya duduk aja ya. Disiplin positif, kita boleh menghukum anak tapi sesuai dengan hukumannya. Jangan sampai kita menghukum anak tapi melebihi dari kapasitas anak. Akhirnya, nanti imbalnya dia malah berbalik ke kita, jadi benci, terus kadang-kadang tidak respect ke kita. Nggak mau masuk, si ibu itu marah-marah wae gitu. Terus kamu masuk, ngapain? Disuruh, udah disuruh, dimarahin, disuruh nyatet banyak lagi. Datang ke rapot, nilainya letih, dibawa KKM. Kok masih? Itu ya. Jadi yang seperti itu yang kita jauhi. Bagaimana kita kayak apa sih? Naikin layangan, ada tarik, ada ulur, tarik ulur. Nah seperti itu, ranah pembiasaan anak tuh seperti itu. Dia tidak mau dikekang. Anak-anak sekarang apalagi zaman Z, dia lebih pintar dari kita, Bu. Kita mah megang HP juga kadang-kadang kita kumahanya gitu tuh kumah. Kieu Bu carana ieu, kieu terlem langsung. Nah itu, jadi anak-anak di sini tidak mau dikekang, tetapi dia selalu harus diawasi. Baik itu mental, fisik maupun perbuatan, apalagi attitude-nya luar biasa. Kadang-kadang kalau kita satu kata dia udah 5 kata. Si ibu mah kieu, ibu kadang-kadang ibu gitu. Memang kadang-kadang kita anak gak sopan banget, tapi memang ranahnya, dunianya dia seperti itu karena di TikTok dan lain-lain. Ya kita respect aja. Oh iya nak, gini. Tapi kita batasan-batasan seperti guru kita sendiri gitu ya. Anak itu sebagai teman kita sendiri seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ilmunya dapat, akhlaknya baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus tanggapannya. Memang memberi hukuman itu harus relate, jadi harus sesuai gitu. Tidak bisa misalnya kamu hukumannya dia kesalahannya ngomong kasar, kemudian hukumannya bebersih WC. Itu tidak nyambung gitu ya, seperti itu. Jadi arahkan pada hal-hal yang memang sesuai gitu. Misalnya dia ngomong kasar, itu dia harus berdiskusi misalnya dengan teman-teman sekelasnya, apa manfaat dari budaya sopan misalnya seperti itu. Terus dia juga harus pikir mensosialisasikan gitu tentang sopan santun itu semua seperti itu. Jadi kalau di push up juga masih tidak nyambung. Boleh nggak Brenda? Ya. Kalau anak kesianan
hukumannya bawa ikan koi. Buat apa Bu Erna ikan koi? Buat minuhin itu kolam. Ada karena kesiangan dia jadi berkelompok, satu kelompok bawa ikan ya. Oh. Ikan dia. Mungkin gurunya punya koleksi ikan koi bisa jadi Bu. Tapi juga ya di dalam kurikulum Merdeka ini nggak masuk gitu ya dengan hukuman seperti itu. Makanya di sini juga kita perlu mengeksplor gitu ya bahwa kegiatan seperti apa memang yang bisa menumbuhkan kesadaran anak. Oh, siap. Ada lagi? Ada, makanya harus ada. Tadi apa yang disampaikan Pak Yaya? Aku tuh ini fokus nih. Anak bersalah. Pak Yusuf ini teh langsung aku kelihatan nggak? Jadi iya dengan kesalahannya, misalkan hukumannya ini masa harus membawa ikan koi asal nyambung kan? Jadi kita harus membuat tadi kesalahannya apa, hukumannya apa, jadi disesuaikan. Jadi nggak campur teman-teman di masanya. Setuju dan sepakat. Ya, kalau sudah tidak ada lagi masuk aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.